Tempat yang tepat untuk berbagi. Selamat datang untuk yang sudah bergabung. Malam ini live-nya agak sedikit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong wis mlebu frame iki. Keren-keren ta. Selamat bergabung, ada siapa lagi? Menang. Tolong. Ada. Sudah ada yang bergabung. Ada aja. Oh, panggil loh sawangane. Selamat datang di live-nya obrolan warung kopi. Malam ini kita akan bahas tentang temanya adalah kamu pilih mana? Cinta atau agama? Bau mabut materi ini. Kenapa kok kita bahas itu? Karena sempat ada pertanyaan seseorang wanita dipersunting oleh non muslim dan si suami sepakat untuk mengkonvert agamanya agar bisa menikah. Tapi setelah itu si suami terlihat tidak mengerjakan ibadah menurut keyakinan Islam dan kembali ke ibadah sebelumnya. Itu yang mendasari tema kita malam ini ya. Iya. Sebelum kita lanjut, apa pendapatmu? Iya. Atau mungkin ada tema-tema yang lain, silahkan disertakan di kolom komentar. Untuk mengawali, kita akan bahas menurut kita. Ya. Jadi kalau kita ngomong itu akhirnya cinta dan agama itu seolah-olah adalah dua hal yang bertentangan. Padahal sebenarnya itu enggak bertentangan, tapi beda posisi. Kalau di ulama-ulama ngomong cinta itu urusan khabdun nafsi untuk diri kita sendiri. Kalau agama tentang keyakinan. Ya. Cinta itu tumbuh, agama diyakini. Ya beruntunglah buat yang cinta dan agamanya itu sinkron. Karena hal yang sama juga tak gawe ngetes santriku. Oh, yang waktu ngajar kita tuh awam itu. Oh iya, kan aku tesnya satu persatu toh. Iya, tes lisan. Tes lisan. Jadi gak ada tes tulis. Dari tes lisan waktu itu buat yang cewek atau cowok, pertanyaannya satu, kamu suka pasangan yang berwajah rupawan gak? Misalnya ada orang yang berwajah rupawan, secara kekayaan dia mampu, mapan banget, royal sama kamu, sayang sama kamu, dan dia ingin menikahimu. Kamu mau gak? Giborun. Tapi dia punya satu syarat. Kamu harus ikut keyakinan dia. Terus? Macam-macam jawabannya. Iku anak usia berapa itu? Ada SMP, yang SMA? Ada yang SMP, ada yang SMA. Jadi sama-sama kelas 1. Oh iya. Orang yang cerdas. Ya tetap. Ya berarti kamu pindah agama mboten. Lah terus apa? Lah terus cinta kali kula, nggih kula kengen temut kula lah. Cerdas aku. Kalau katanya cinta, berarti harusnya nggak ada alasan ya. Iya. Nggak ada istilahnya opini apapun. Yang jelas udah ngomongin cinta ya sudah cinta aja. Tapi ngomong-ngomong. Tapi ku nanggon arek cinta buta gak sih? Iya. Menurut kamu bagaimana? Dari pertanyaannya mana? Jadi rata-rata
kebanyakan orang kan untuk keyakinannya adalah keyakinan turunan. Tanyakan ya. Kebanyakan. Terus tak kayak pertanyaan. Jika nanti umur nggak ada yang tahu, jika nanti kedua orang tuamu nggak ada, terus kamu kan tahu betapa tidak nyamannya ketika nggak punya uang. Dan ada orang yang mau menafkahi kamu, ada yang mau mensupport kamu, biayain kamu dengan uang saku yang lebih gede daripada orang tuamu. Syaratnya satu, convert. Ada sing ya wis jelas biji melek aku ngono dak. Soalnya itu berhubungan dengan tauhid ya. Tauhid. Ada sing mboten. Kenapa? Mboten pokoke. Pokoke. Lah terus ya apa kamu gak duwe kersane? Lah terus ya apa caramu nggih kerja? Kerja apa? Dagang. Dagang apa? Damel ote. Ya apa carane? Kok ewet nggih, sajian roti. Lah terus ya apa rotine iku? Kulak. Lah kulak lho butuh dhuwit. Heeh. Nggih kula ngule riyen, sembah warang pokoke. Kula nggih saged ngamen. Dintekno ya. Istilahnya cara berpikirnya kan berarti apapun jalannya, yang penting tetap satu itu ya. Oh iya, dan kenapa pertanyaanku tetap mungkin mereka sok contohan. Ditakoni kamu ditakoni apa? Jawabanmu ya apa? Tapi kalau ada nyontoh di pertanyaan berikutnya pasti pedot. Sing kembangan iku pedot. Wah, jelas pedot. Terus ana mari tak kembangno. Iku wis terlalu banyak orang yang tak kayak pertanyaan itu. Yang terakhir gak? Tiba-tiba kamu dibiayai seseorang. Lalu kamu sudah nyaman, hidup enak, tapi untuk ucapan terima kasihmu, beliau menuntut kamu untuk convert. Wow. Iku tutup pilihan loh ya wis. Bukan. Iki wis mbok pangan lho duit. Iya. Wis justifikasi iku. Mboten poron. Nah terus. Ya kula kabur. Lah terus ya apa kan nglarani wong lakan. Heeh. Nggih. Lah terus ya apa? Nggih. Kula kabur mantu kula golek kerja. Lah terus. Nggih pun kan kula hitung entelase pinten kula genteni. Kali kula njuk nedhi sepunten. Masuk akal. Ana sing nggih kersane kula mantun lek misal kadung ngoten mboten wonten yoter nggih kula mboten mondok. Kula saged ngamen, kula saged napa, sing penting kula mboten pindah agama. Ana sing cerdas. Mane? Nggih lek ngoten kula nggih ngabdi. Maksudnya ngabdi nanti? Nggih ten dalem. Cerdas. Bertahan. Dari Umyan asal pundi? Asal pundi? Apa nih? Kita asalnya dari mana? Mojokerto. Dari Mojokerto kota, Kelurahan Kabupaten. Ini kabupaten, saya kota. Yo, kau jangan ngomong kita nongkrongnya di kota. Iya. Kalau asal kabupaten, kabupaten Pride. Kota. Jawaban atas pertanyaan dari mbaknya yang tadi. Jawabannya satu. Ketika emang urusan mbak tauhid, iku harus dibedakan. Dan jangan takut untuk apakah aku berdosa. Ya enggak berdosa. Kenapa enggak berdosa? Jenengan udah mengajak orang untuk memeluk Islam. Tapi ketika dia menjadi munafik untuk tidak mengikuti ajarannya, itu tanggungan dia dewi. Apalagi dia seorang cowok. Makanya itu untuk cowok, sebelum kalian menikah atau sebelum kamu menikah wahai cowok, pelajarono sih. Minimal kamu harus punya fikih-fikih dasar, kamu ngerti hukum-hukum dasar. Karena itu yang akan membimbingmu atau malah menjerumuskanmu. Kalau membimbing kamu akan ke surga, kalau terjerumus pasti neraka. Dan siapa sih nggak mau neraka? Neraka itu apa sih, tempat apa sih? Buat saya neraka adalah satu penggambaran ketidakridhoan Allah terhadap makhluknya. Apakah neraka itu ada nanti? Gak, saiki pun ono. Iya. Wujudnya. Dan ngomong no, apakah neraka itu harus gak duit-duit? Enggak.
Ketika kamu punya banyak uang, tapi tiba-tiba kenyamananmu, ketenanganmu dicabut, selesai. Hati ini morak mari ae. Apa? Istilahnya kebingungan dengan hartanya. Iya, kate diapakno. Heeh. Sik aku oleh njaluk tolong gak? Ono HP putih nang jero tas iku. Ya. Sambil saya bacakan dulu tapi ya. Ya, Ini khusus Pak Sutri. Kalau pertanyaan buat jomblo gak apa-apa kah? gas. Ini lebih ke arah konten ini bukan tentang Pak Sutri aja. Jomblo pun silahkan. Kita fokusnya adalah membuat seseorang yang mau menikah, itu dia tahu apa yang dia pilih. Dan sebelum menikah, dia bisa tepat untuk mencari pasangannya. Walaupun toh nggak tepat, minimal di awalnya itu tepat. Tanpa ada kebohongan, tanpa ada apa? Kepura-puraan. Tanpa ada yang ditutup-tutupi. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi kumullah, dulu. Fokusnya ke rumah tangga atau yang bermasalah atau permasalahan tentang hubungan. Ya, hubungan ya. Iya. Hubungan Atau dengan diri sendiri gimana bisa meningkatkan apa ya? Pola pikir, mengenali diri sendiri. menggerabak atau menggerayangi jiwanya sendiri. Ya, beberapa pertanyaan dulu terkait awalnya yang paling banyak dulu adalah untuk jomblo-jomblo ya persiapan tentang nikah itu juga nggak masalah, boleh disepil. Oke, sambil nunggu ini untuk yang punya banyak pertanyaan silahkan diketik saja di kolom komentar. Kalau bisa pertanyaannya bisa dikonsumsi publik, atau kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang lebih private, Sobat Ngopi bisa DM ke Instagramnya ZHA_baik. Hobi jajan. Pernah dulu satu agama beda aliran, banyak perdebatan, sikap toleransi sesulit itu dijalankan. Makanya seagama beda mazhab ae lho. Rada angel. Angel. Awalnya beda agama. Dan kalau di fikihnya itu ketika pasangan suami istri salah satunya murtad, maka akan terjadi furqah. Furqah itu perpisahan ya. Ya. Tapi tergantung saidah. Jadi ketika dalam masa iddah itu salah satunya kembali lagi, maka pernikahan akan langgeng. Tapi kalau sampai masa iddah itu jatuh talak satu. Oh, iya, ya. maksudnya ya. Jadi kalau misalnya kalau kasusnya Mbaknya tadi, ya. Secara fikih sudah terjadi furqah. Ya, lah makanya pertanyaannya adalah satu. Dia itu terlihat beribadah menurut agamanya. Yang dulu. Dan dia sudah meyakini agamanya itu, atau posisinya dia iku wis murtad apa durung ngono lho. Kembali lagi harus, atau hanya terlihat menjalankan. Iya, tapi dengan keyakinan yang baru. Misali cara gini Allahumma kan ini. Terus dia Allahumma tapi gini. Ya kan tetap Allahumma, apapun gerakannya. Karena itu bisa di dalam hati ya. Iya, itu sebabnya. Dari Human, katanya kalau mau nikah harus selesai dengan dirinya dulu. Setelah itu baru memulai hubungan. Gimana itu? Selesai dengan dirinya adalah jenengan mengetahui diri sendiri. Misalnya jenengan tersinggung sama seseorang, itu tersinggungnya kenapa? Rasa apa yang membuat jenengan tersinggung? Yang salah itu omongannya yang salah, apa trauma jenengan yang mengangkat emosinya jadi terlihat salah banget? Kayak kemarin di video yang mau dirilis di YouTube, saya ngomong contohnya kayak gimana? Contoh, ketika seorang pasangan atau kita ngomong spesifiknya cowok, diomongi, yang mosok gak iso sih ndekek anduk nanggone centelan.
Ini kasus rumah tangga banyak yang kayak gitu. Iya. Terus mari ngono tiba-tiba si cowok iso marah besar. Berarti dia belum kenal dirinya. Itu cuman pertanyaan loh, kenapa kamu harus marah? Apakah kamu marah itu karena merasa sedang disakiti oleh istrimu? Dengan pertanyaan itu, ada pertanyaan baru. Dengan pertanyaan gitu aja, kenapa kamu merasa tersakiti? Apakah berhubungan sama traumamu atau apa? Harus jelas. Atau kamu merasa direndahkan dengan pertanyaan itu? Lah, kenapa kok kamu bisa merasa direndahkan? Memori apa yang ada yang mirip dengan pertanyaan itu dan itu membuat kamu merasa direndahkan? Itu maksudnya kenal diri sendiri itu, kamu ngerti seleramu seperti apa, kamu nggak takut mengungkapkan dirimu seperti apa, itu kenal sama diri sendiri. Contoh, ketika jenengan ditawani, mau makan malam di mana? Aku hari ini lagi pengen soto. Ya wes aku berangkat beli soto. Terus aku pengen pecel ya. Gimana yo? Aku iki sok toleransi gak mbak soto iki. Aku makan pecel nyaman gak? Lek gak yo wis diomongno maneh. Sampai nanti ya wis lah, sampai tak antarno tuku pecel mangan pecel sing enak tak tunggoki. Aku mangan soto tak enakno sampe tunggoki. Itu kenal. Itu kenal ya. Iya. Tanpa harus berkorban. Ya, pengorbanan itu kalau sudah merasa berkorban ini bahaya. Pengorbanan itu yang boleh ngomong berkorban orang lain. Diri sendiri dilarang ngomong berkorban. Karena diri sendiri ngomong berkorban pasti sudah akan ada tuntutan di situ. Apa lek ngarani? Apa orang itu gak ikhlas itu apa? Pamrih. Pasti ada pamrih di situ. Ketika kita udah merasa berkorban. Harapanku seperti ini. Itu ya biasanya. Iya. Misalnya aku sakjane pengen mangan soto, tapi sampean lho senenge pecel. Ya wis lah, aku tak ngalah. Ya wis aku tak ngalah, iku bahaya iku. Suatu saat akan menjadi bom yang meledak. Iya, pasti akan ada undat-undat dan ungkit-ungkit di situ. Ini dari Seneng Dodolan. Sungguh para jomblo kudu sinau di sini. Podcast ini mari tuman. Alhamdulillah. Tuman itu gak sing nanggone kepala. Tumo. Oh, sorry. Jokes bapak-bapak. Alah ini ya, nanti kita bahas. Ojo saiki, next saiki. Nanti suatu saat. Iya. Nah, hobi jajan. Rasa cinta kalah sama keyakinan masing-masing, Gus. Loh, untuk sampean, mungkin untuk jenengan gitu ya. Tapi banyak orang yang ya wes lah, sementing aku cinta. Masalah keyakinan itu gampang. Toh semua agama itu mengajarkan kebaikan. Apa salahnya dengan aku berpindah? Karena banyak kasus juga. Itu banyak juga yang FYP di TikTok. Di di screen saya beberapa kali terlewati orang convert, kemudian karena nikah yang akhirnya dia bermasalah sama keluarga besarnya. Ada yang keluarga besarnya bisa menerima karena memang dulunya sudah terbentuk keluarga yang seperti itu. Dari Yaye, Assalamualaikum Cak, Sugeng Dalu. Kemarin mboten live nopo? Loh, kita setiap Senin selalu live. Ya, kecuali satu tok kemarin 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya. Awal-awal Syawal itu lah. Syawal awal. Dari hobi jajan, kalau bisa milih, lebih memilih keyakinan daripada cinta, semapam apapun orang itu. Ya pasti bisa milih lah. Gak ada cerita gak bisa milih. Pasti punya pilihan. Dan itu juga ada 2 hal yang ingin saya bahas di sini. Pertama, boleh gak sih seseorang itu convert karena cinta? Orang itu login ke Islam karena menikah. Jangan pernah mengecilkan jalan Tuhan memberi hidayah. Maksudnya jalan hidayah itu kudu lewat kesadaran diri ngono tok lho, itu berarti kan memperkecil kemungkinan hidayah. Tapi kalau emang dari cinta itu timbul hidayah, kenapa enggak? Makanya untuk buat kamu yang pasangannya non muslim dan pengen melanjutkan, syaratnya 1, tanyai dulu,
sekuat apa dia mencintaimu. Karena cinta itu misalnya ngejar cantikmu tok, ngejar gantengmu tok, setahun kumpul bareng itu akan hilang. Be aja. Be aja. Sesuatu yang enak aja, kalau dimakan tiap hari, be aja. be aja. Makanya tolong tanyakan keseriusannya. Ketika dia ngomong serius, ya sudah. Berarti kamu sudah menjalankan kewajiban yang harus kamu lakukan, yaitu meyakinkan, jagani, mageri, cegak, keterombol lah istilahnya. Tapi kalau tetap keterombol, ya wallahu alam. Itu. Sebelum saya lanjutkan komen, saya ingatkan kepada Sobat Ngopi bahwa semua tayangan atau live malam ini atau dan malam-malam sebelumnya akan kita tayangkan di YouTube dengan beberapa part. Karena live satu video live bisa 2 jam, 1,5 jam, makanya kita part. Oke. Saya yakin kalau langsung di-upload satu video nggak akan tertonton dengan baik. Ya, bingung. Ya karena materinya juga banyak. Berdasarkan pertanyaan para audiens. Ya, karena Nabi dulu juga pernah membuat seseorang beriman dengan servis iku. Ono Badui lah. Iku njaluk duit nang Nabi. Dikai titik. Apa jare Nabi kok Ngekek Mbak Didi. Ngekek Mbak Didi kok cetil ngono. Oh, pelit ngono. Ya. Wis ambek sahabat wis jauh mbak kate disapu. Kate diselesaikan lah di situ. Dilarang mbak Nabi, kok sore temenan aku maneh. Nabi mengusahakan sehingga mendapatkan nominal yang cukup besar pada saat itu. Dikasihlah si Robi ngomong, Badui jelas juga lah. Ya apa, lah niki jenengan asli Nabi. Jenengan tiang saya anjene, pantas jenengan Nabi. Wis, karena tadi kamu ngomong saya seperti itu jeleknya di depan banyak orang, sekarang kamu harus menyatakan bahwa saya seperti apa sekarang. Wis, langsung ngomongno, Nabi niku terbaik A sampai Z. Setelah itu baru Nabi menjelaskan ke sahabat bahwasannya kenapa Nabi melarang untuk orang itu diselesaikan pada awal tadi. Karena ketika kamu selesaikan di awal tadi, dia adalah golongan orang munafik. Menutup jalan kebaikan bagi dia. Iya, ya pasti neraka. Aku mau umatku nang neraka. Akhirnya tidak kesempatan mana iku. Dan itu kan menandakan ketika seseorang imannya itu karena servis. Maksudnya servicing urusannya perut iku lah, sekitaran perut lah. Uang ngono-ngono iku. Iya. Iku sah. Jadi jangan menutup jalan hidayah dengan harus sadar. Budal dhisik. Sing penting berangkat dhisik. Iya. Dan tetap sinau. Iya, kemauan kita untuk mempelajari dan mendalami suatu hal itu nggak akan pernah ada habisnya. Banyak juga mualaf sing mendadak diikuti banyak orang. Jadi pembicara agama. Padahal mualaf loh. Ngomongin tentang belajar, ini ada pertanyaan, ada komentar dari Human. Menikah harus memahami isi kepala orang lain seumur hidup, jadi belajarnya seumur hidup. Ya pasti. Iya. Iya, aku sepakat itu. Tapi alangkah baiknya ketika jenengan mempelajari diri sendiri dulu. Aku iku ya apa sih areke? Aku iku senenganku ya apa sih? Aku nyamanku seperti apa sih? Kemarin sempat aku ketemu sama temen. Dia cerita-cerita pengen nikah. Pesanku cuma satu, ketika kamu nyari pasangan, carilah pasangan yang kamu nyaman sama dia dan kamu nggak takut ketika ngobrol apapun sama dia. Kamu nggak takut berbohong, kamu nggak takut apa. Dan aku keganggu banget ambek nyamuk sih ngono nang ngene iki. Loh. Sensor iki. Kenapa? Red. Oh, red terus. Red terus.